Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwana fillah, a'azakumullah. Setelah Fir'aun dan para pengikutnya ditimpa azab demi azab di dunia, mulai dari at-tufan, banjir besar, al-jarad, belalang, al-qummal, kutu, al-dhafadi, kata atau kodok, sampai adam, darah. Namun mereka tetap di atas kekufuran dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun bencana yang Allah timpakan kepada mereka terus menerus membuat mereka lemah dan tidak berdaya. Maka Fir'aun dan para pengikutnya mulai berpikir bagaimana supaya bencana-bencana itu segera sirna. Mereka membuat makar, membuat rencana yang jahat dan licik. Mereka meminta kepada Nabi Musa agar berdoa kepada Allah untuk menghentikan bencana-bencana itu, dengan janji mereka akan beriman jika bencana-bencana itu sirna. Akan tetapi mereka sudah merencanakan jika betul-betul bencana itu dihentikan, mereka tidak akan beriman. Mereka melanggar janji. Demikianlah yang akan disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat berikutnya 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma waqa'a alaihimur rijz. Tatkala bencana-bencana itu telah menimpa mereka, qalu ya Musa da'u lana rabbak bima ahida indak. Mereka pun berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabbmu untuk kebaikan kami dengan apa yang Allah janjikan kepadamu. La in kasafta 'anna rijza la nu'minanna laka wa la nursilanna ma'aka bani Israil. Jika engkau benar-benar menyingkirkan bencana-bencana itu dari kami, kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepas Bani Israel untuk kami serahkan kepadamu. Ayat berikutnya 135. Falamma kasafna anhum rijza ila ajalin hum balighu. Maka ketika kami hilangkan bencana-bencana itu dari mereka sampai batas waktu yang mereka tetapkan, idahum yang kusun, ternyata mereka melanggar janji. Ayat berikutnya 136. Fantaqamna minhum, maka kami hukum mereka
Fa'aghraqnahum fil yam, dan kami tenggelamkan mereka ke dalam lautan. Bi'annahum kadzabu biayatina, karena mereka telah berdusta atau mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, dan mereka lalai dari ayat-ayat kami. Barakallahu fikum. Qala as-Syaikh Abdurrahman ibnu Nasir as-Sa'di rahimahullah ta'ala, walamma waqa'a alaihim rijzu ay al-adzab yahtamilu anna al-murad bihi at-ta'un kama qalahu katsirun mufassirin, wa yahtamilu ay yurada bihi ma taqaddama min al-ayat at-tufan wal jaradi wal qummal wad dafadi wad dam fa inna rijzun wa adzab. Ketika mereka ditimpa ar-rijzu, yakni adab, kemungkinan yang dimaksud adab di sini ialah taun, wabah taun yang mematikan, seperti pendapat kebanyakan ahli tafsir. Dan mungkin juga adab di sini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang membinasakan mereka, berupa tufan, al-jarad, al-qummal, ad-dafadi, ad-dam. Itu semuanya juga disebut dengan bencana dan adab. Wa annahum kullama asabahum wahid minha qalu ya Musa ad'u lana rabbak bima ahida indak. Ay tasfa'u bi Musa bima ahidallahu indahu minal wahyi wasyar'i. La in kasafta anna arjza lanu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani Israil wa hum fi dzalika kadzabatun la qasda lahum illa zawalu ma khalla bihim minal adzab wa dhannu idza rufi'a la yusibuhum ghair. Setiap kali mereka ditimpa salah satu dari bencana-bencana itu, mereka berkata, wahai Musa, berdoalah kepada Rabb kamu untuk kebaikan kami dengan apa yang Allah janjikan di sisimu. Mereka menjadikan Nabi Musa sebagai juru syafaat dengan apa yang Allah janjikan kepada Musa berupa wahyu dan syariat. Mereka berjanji, jika engkau menghilangkan adab ini dari kami, kami akan beriman kepadamu dan kami akan melepas bersamamu Bani Israel. Mereka sebetulnya berdusta. Tidak ada tujuan bagi mereka kecuali agar hilang adab yang mereka alami. Mereka mengira jika adab itu sudah dihilangkan, tidak akan ditimpa adab yang lain. Falamma kasafna anhumur rijza ila ajalin hum balighu ay ila muddatin qaddarallahu baqa'ahum ilaiha wa laysa kasfan mu'abbada wa innama huwa mu'aqqad idahum yanqusun al-ahda alladhi ahadu alaihi Musa wa wa'aduhu bil imani bih wa irsali bani Israil fala amanu bih wal arsalu ma'ahu bani Israil falistamaru ala kufrihim ya'mahun wa ala ta'dhibi bani Israil daibin. Ketika kami hilangkan dari mereka azab tersebut sampai batas waktu yang ditentukan untuk mereka, yakni sampai batas waktu yang Allah tetapkan, mereka masih hidup. Di sini azab dihilangkan bukan untuk selama-lamanya, tapi untuk sementara waktu. Tapi ternyata mereka melanggar perjanjian yang mereka buat bersama Nabi Musa. Mereka telah berjanji untuk beriman kepada Nabi Musa dan melepaskan Bani Israel.
Namun mereka tidak mau beriman kepadanya dan tidak mau melepas Bani Israel bersama Nabi Musa. Tapi justru mereka terus di atas kekufurannya dan tidak berhenti. Dan terus menindas Bani Israel secara semena-mena. Fantaqamna minhum ayhina ja'al waqtul muaqqat lihalakihim amar Allahu Musa ay yusriya bi Bani Israel laila wa akhbarahu anna fir'auna sayatba'uhum huwa wa junuduh fa arsala fir'aun fil madain hashirin yajma'una an-nasa liyatba'u Bani Israel wa qalu lahum inna haula'i lasirdimatun qalilun wa innahum lana laghaidun wa inna lajami'un hadirun fa akhrajnahum min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin karim kadzalika wa awrathnaha Bani Israil fatba'uhum musyrikin falamma taraw al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asaqal bahra fanfalaqa fakana kullu firaqin katardil adim wazlafna thammal akharin wa anjayna Musa wa man ma'ahu ajma'in thumma aghraqnal akharin. Maka kami hukum mereka ketika datang waktu yang telah ditentukan untuk membinasakan mereka. Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Musa untuk membawa pergi Bani Israel malam-malam. Allah menghabarkan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan mengejar mereka dan membawa semua bala tentaranya. Maka Fir'aun pun mengirim semua tentara yang disebarkan ke seluruh penjuru kota untuk memburu Bani Israel yang kabur bersama Musa. Mereka mengumpulkan semua manusia untuk mengejar Bani Israel. Mereka berkata, sungguh Bani Israel itu cuma kelompok yang sedikit. Sungguh mereka tidak senang dengan kita. Dan sungguh kita telah mengingatkan mereka. Maka kami keluarkan mereka dari kebun-kebun dan mata air dan simpanan-simpanan kekayaan mereka dan kedudukan yang mulia. Demikianlah kami wariskan itu semua kepada Bani Israel. Akhirnya Fir'aun dan tentaranya mengikuti Bani Israel ke arah timur. Ketika kedua kelompok itu berjumpa, maka pengikut Nabi Musa berkata, sungguh kita akan ketangkap. Nabi Musa berkata, sekali-kali tidak. Sungguh aku bersama Rabbku yang akan memberiku petunjuk. Maka kami wahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Maka terbelahlah lautan itu. Dan masing-masing belahan seperti gunung yang tinggi. Kami tenggelamkan di sana kelompok yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan yang mengikutinya seluruhnya. Nah, wa azlafna thammal akharin. Kemudian kami pertemukan dengan yang lain. Jadi gelombang air yang menjadi gunung itu
itu bisa dilihat satu sama yang lain. Dan kami selamatkan Musa dan yang mengikuti beliau semuanya. Kemudian kami tenggelamkan yang lain, yakni Fir'aun dan bala tentaranya. Wa qala huna faraqnahum fil yammi bi'annahum kadzdzabu biayatina wa kanu anha ghafilin. Ai bisababi taqdibihim biayatillah wa i'radihim amma dalat alaihimil haqq. Maka di sini Allah berfirman, kami tenggelamkan mereka semua ke dalam lautan dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan lalai dari ayat-ayat kami. Jadi dengan sebab mereka mendustakan ayat-ayat kami dan berpaling dari kebenaran yang ditunjukkan oleh ayat-ayat kami. Nah, barakallahu fikum. Di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, mulai dari ayat yang ke-134 sampai 136, barakallahu fikum, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Yang pertama, para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang ar-rijzu dalam ayat ini. Apa maksudnya? Walamma waqa'a alaihim rijzu. Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa yang dimaksud itu ialah ta'un, wabah ta'un yang membinasakan sekitar 70.000 dari pengikut Fir'aun. Nah, ini pendapat mayoritas ahli tafsir, di antaranya ialah Ibnu Abbas dan Sa'id Ibnu Jubair. Dan ini juga disampaikan oleh Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, ya. Jadi Fir'aun dan pasukannya dan pengikutnya itu ditimpa adab oleh Allah SWT berupa ta'un yang mewabah sampai menelan 70.000 orang, ya. Insyaallah kalau di sini kena wabah demam berdarah saja, satu mati heboh sudah. Nah, yang lain masih opnam, ya kan? Satu yang mati saja, semuanya sudah apa ini? Heboh, takutan. Ini yang mati 70.000 orang. Nah, 70.000 orang. Kalau penduduk Darul Hadis Al-Bayyinah cuma ratusan, berarti habis tinggal bangunannya saja. Kalau penduduk desa sini gak sampai 70.000 orang, paling cuma 1.000, ya, atau 1.500. Berarti satu desa habis. Berarti ini lebih dari satu desa. 70.000 orang mati dalam wabah ta'un. Nah, pantas Fir'aun dan sebagian pengikutnya yang masih selamat merengek-rengek kepada Nabi Musa agar segera dihilangkan adab itu. Ya. Nah, pendapat yang kedua, bahwa yang dimaksud dengan ar-rijzu atau adab dalam ayat ini adalah adab-adab yang Allah sampaikan sebelumnya, berupa at-tufan, al-jarad, dan yang semisalnya. Barakallahu. Ini pendapat Ibnu Zaid rahimahullah. Nah, dua pendapat ini sama-sama benar dan saling melengkapi, bahwa ini iya, itu juga iya. Nah, jadi ta'un juga mewabah. Kemudian adab-adab yang telah disampaikan kemarin, mulai dari at-tufan sampai Adam, juga iya, membikin semua penduduk Mesir kelimpungan, ya. Nah, mereka betul-betul dibikin lemah. Kemudian faedah yang kedua, di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan selain Allah tidak mampu menolak madarat dan mendatangkan manfaat.
Sehingga tidak pantas disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Terbukti Fir'aun dan sebagian pengikutnya yang masih selamat dari adab-adab itu merengek-rengek kepada Nabi Musa agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk menghentikan adab yang mereka alami. Seandainya Fir'aun adalah Tuhan yang berkuasa, maka dia akan menghilangkan madarat-madarat itu dan mendatangkan manfaat untuk Mesir dan sekitarnya. Tapi Fir'aun tidak mampu melakukannya, maka dia tidak pantas disembah selain Allah. Tidak pantas mengaku dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, boleh meminta orang soleh untuk mendoakan kebaikan kepada dirinya atau orang lain. Namanya at-tawassul birrajulis sholih al-hayy, ya, dengan catatan orangnya masih hidup, ya. Nah, jadi kalau misalkan ada musibah yang menimpa, kemudian sebagian penduduk datang kepada orang yang soleh yang masih hidup, maka berdoa kepada Allah, ya, untuk kebaikan masyarakat semuanya. Itu enggak apa-apa. Minta didoakan kebaikan oleh orang yang soleh, itu tidak apa-apa. Termasuk tawassul yang dibolehkan. Tapi dengan catatan masih hidup. Nah, kalau sudah mati enggak boleh. Ya, sebagaimana Fir'aun dan sebagian pengikutnya, mereka meminta Nabi Musa mendoakan mereka agar selamat dari bencana. Kemudian faedah berikutnya, di antara ciri orang kafir ialah suka melanggar perjanjian. Ini Fir'aun dan sebagian pengikutnya berjanji kepada Nabi Musa, kalau berhasil melenyapkan adab-adab yang menimpa mereka, mereka berjanji akan beriman kepada Nabi Musa dan akan melepas Bani Israel dan menyerahkannya kepada Nabi Musa. Tapi ternyata setelah Allah Subhanahu wa taala menghilangkan adab itu dari mereka, apa yang terjadi? Idahum yaknusun. Ternyata mereka melanggar perjanjian. Nah, ciri orang kafir dan orang munafik melanggar perjanjian. Sehingga kalau melakukan perjanjian dengan orang kafir, maka kita jangan mempercayainya secara mutlak, tapi harus waspada. Karena mereka itu biasa melanggar apa ini? Janji. Nah, dan juga kita selaku seorang muslim jangan sampai punya kebiasaan melanggar perjanjian. Udah kesepakatan dilanggar sendiri, ya. Nah, apalagi urusan dunia. Nah, ini urusan bisnis lah, atau urusan dagang lah, atau apa, ya. Nah, kalau sampai senang melanggar janji yang disepakati, maka dia telah memiliki sifat-sifat orang kafir atau munafik. Barakallahu. Kemudian faedah berikutnya, di dalam ayat ini menunjukkan bahwa Fir'aun dan para pengikutnya mengakui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tidak mau beriman karena sombong dan ujub. Jadi sebetulnya Fir'aun dan pengikutnya itu mengakui
kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mereka itu hatinya ditutup oleh sifat takabur, sifat ujub, sehingga terhalang dari hidayah. Itulah sebabnya kita harus menjauhi sikap sombong atau ujub, karena ini termasuk salah satu sebab tertutupnya hidayah. Ya, tertutupnya hati dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menolong hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya. Sebagaimana yang disebutkan tadi bahwa ketika Fir'aun dan pengikutnya mengingkari janji, maka Nabi Musa berusaha untuk membawa kabur Bani Israel dari Mesir, karena mereka mengalami penindasan yang cukup lama dari Fir'aun dan pengikutnya. Mereka kabur malam-malam. Barakallahu. Dan Allah mengkhabarkan kepada Nabi Musa bahwasanya Fir'aun dan pengikutnya pasti akan mengejar, nggak akan tinggal diam. Dan memang benar, Fir'aun mengerahkan semua bala tentaranya untuk mengejar Bani Israel bersama Nabi Musa. Menganggap Bani Israel dan Nabi Musa itu kecil. Nasirdimatun qalilun, kelompok yang kecil. Sehingga untuk menangkap mereka mudah. Nah, sampai akhirnya benar-benar ketemu di hadapan Bani Israel itu ya Laut Merah. Enggak ada jalan kecuali harus melewati laut itu. Mundur, ya sudah, di belakang sudah ada Fir'aun dan para tentaranya. Inna lamudrakun, wahai Musa, kita pasti ketangkap ini, ya, maju lautan, mati kalau jalan lewat laut, enggak pakai kapal. Mundur, ketangkap, nah sudah. Tapi sekali lagi Allah menyelamatkan orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Nabi Musa meyakinkan, kalla inna ma'i rabbi sayahdin. Sekali-kali tidak akan terjadi. Ya, Allah telah memberiku petunjuk. Ya, gak akan ketangkap, tenang. Ya. Maka Allah pun mewahyukan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan. Dipukul lautnya. Ya, nah, membentuk jalan barakofikum. Jadi sampai dasar lautan kelihatan. Jadi jalan seperti daratan. Kemudian air yang dipukul tongkat Nabi Musa itu membentuk seperti gunung yang tinggi. Antara satu dan yang lain itu tembus pandang. Ya, tembus pandang. Barakofikum. Jadi jalannya tidak cuma satu, beberapa jalan. Barakofikum. Nah, semuanya kemudian lari bersama Nabi Musa, satu sama lain, saling bisa melihat jalan yang satu dengan jalan yang kedua, yang dipisahkan dengan air laut yang menjadi gunung besar itu, ya, seperti gunung, saling lihat. Ayo cepat. Nah, tembus pandang, lari. Dan Allah memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa Fir'aun akan tetap mengejar. Dan ternyata benar. Barakofikum. Fir'aun dan para tentaranya, mereka pun berkata, kalau Bani Israel dan Musa berani lewat, kenapa kita tidak? Nah, dikejar. Ya, nah, dengan penuh bangga dan
optimis bisa menangkap Bani Israel. Kejar. Ya. Tapi Bani Israel bersama Nabi Musa sudah bisa menginjakkan kaki di daratan lebih dulu. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengembalikan lautan seperti semula. Naam barakofikum fa'araqnahum fil yam. Maka kami tenggelamkan Fir'aun ke dalam lautan. Yamun itu sama dengan al-bahr, lautan. Taib. Dan ini adalah waktu ajal mereka. Ya, dikasih bencana ini dan itu. Mereka masih belum kapok-kapok. Belum tobat-tobat. Naam. Malah tambah sombong. Akhirnya. Sudah. Satu paket saja. Naam. Tenggelamkan jadi satu. Mati semua. Kecuali Fir'aun. Sempat. Naam. Barakofikum. Berbicara. Ketika sakaratul maut menimpanya. Mengatakan iman kepada Nabi Musa. Ya. Nah, tapi keimanan yang disampaikan Fir'aun itu dalam keadaan dia sudah sakaratul maut. Sudah tertutup pintu tobatnya. Sehingga apa ini? Tidak diterima. Dan diberi kekhususan oleh Allah SWT. Tubuh Fir'aun ini kemudian terdampar di pantai Laut Merah. Dan ditemukan warga sekitar Barakofikum. Kemudian dimuseumkan. Sebagai peringatan dan nasihat bagi alam semesta. Bahwa inilah si Fir'aun. Sang pendusta yang kejam. Yang berani mengatakan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakofikum. Nah, begitu kisahnya. Nah, jadi Fir'aun dan bala tentaranya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu paket, ya. Tenggelam dalam apa ini? Lautan. Masya Allah, perfect. Nah, setelah ini, ikhwan fillah azakumullah, maka Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Bani Israel yang telah selamat dari penindasan Fir'aun, ya. Barakofikum. Fir'aun selesai urusan, sekarang Bani Israel. Bagaimanakah mereka? Apakah mereka itu juga termasuk kaum yang pandai bersyukur ataukah tidak? Bagaimana perjalanan Bani Israel bersama Nabi Musa setelah selamat dari kejaran Fir'aun di Laut Merah itu? Barakofikum. Itu disebutkan dalam ayat-ayat sesudahnya. Nah, ini ada pertanyaan. Apakah kaum Nabi Musa dan pengikutnya lari di dalam lautan dengan menginjak karang-karang yang ada? Wallahu ta'ala bisawab, menginjak atau tidak, yang penting mereka bisa apa ini? Jalan di lautan yang sudah terbelah dan kelihatan dasarnya, ya. Nah, barakallahu. Ini tidak perlu dikaji sampai ke sana, ya. Nah, yang paling penting ialah faidah yang bisa diambil dari kisah itu. Nah, yang enggak disebutkan secara rinci, ya sudah, ceritanya ya global. Nggak perlu dirinci lagi. Karena kita tidak punya hak untuk merinci sesuatu yang disebutkan secara global dalam Al-Quran. Karena kalau disebutkan secara global menunjukkan sudah cukup diambil sebagai apa ini? Pelajaran. Nggak perlu apa ini? Dirinci. Nah, kecuali ada rincian yang sahih. Wallahu ta'ala bissawab. Hubungan Nabi Musa dan Harun, apakah ada hubungan darah antara mereka berdua? Iya, ini mereka bersaudara. Barakallahu. Apakah benar bahwa jasad Fir'aun yang ada sekarang ini benar-benar Fir'aun? Na'am. Wallahu ta'ala bissawab.
Para ulama sepakat iya. Dibalsem. Nah, ya bukan balsam caplang itu bukan. Tapi balsam khusus untuk mengawetkan jasad mayat ya. Nah, barakallahu. Tapi ada di museum Mesir sana ya. Cuma saya sendiri belum pernah melihat sampai detik ini. Wallahu ta'ala bishawab. Apa hukum mandi hujan? Apakah betul termasuk sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu fikum. Ya. Ya. Kalau hujan itu biasanya Rasulullah SAW menikmatinya dengan mengenakan tubuhnya ke air hujan itu, ya. Nah, barakallahu fikum. Atau bahasa yang lain hujan-hujan, nah, sedikit, ya. Nah, bukan berarti mandi hujan. Itu maksudnya, ya. Nah, mau mandi atau enggak? Yang jelas beliaunya enggak mandi-mandi itu, enggak mengenakan tubuhnya agak kena air hujan itu, ya. Barakallahu fikum. Kalau kalian mandi, ya sambil ngelepas baju sambil hujan-hujan begitu, wakil namanya. Nah, kalau pakai baju lagi urusannya. Nah, benarkah sampai sekarang jasad Fir'aun masih ada? Terus kapan liburnya? Pertanyaannya dua berarti ya. Nah, tak kira libur. Wahul musta'an. Terpancing juga saya ya. Terbaca juga. Jawaban yang pertama sudah. Diawetkan itu. Orang-orang Mesir ya. Untuk urusan libur sudah jelas. Barakallahu tanggal 24 Januari hari Jumat sampai tanggal 7 Februari hari Jumat insyaallah taala. Barakallahu setengah bulan non-stop. Semuanya boleh pulang. Mulai dari MTQ, MTF atau siapa ya. Nah, dah. Loh, kok ribut? Kenapa? Nggak mau. Batalkan? Ini ada yang bilang Laut Merah itu sebenarnya adalah danau yang sangat besar sehingga tidak terdapat karang di bawahnya. Wallahu ta'ala bishawab ya. Nah, dia pastikan enggak ada karang ya. Saya enggak tahu. Wallahu ta'ala bishawab. Bagaimana nasib Fir'aun? Mati dengan disiksa atau mati dengan sendirinya? Wallahu ta'ala bishawab. Tidak ada asar yang sahih tentang masalah ini. Yang jelas istri Fir'aun sabar di atas kekejaman Fir'aun dan matinya husnul khatimah termasuk ahlul jannah. Wallahu ta'ala bishawab. Disebutkan dalam hadis bahwa barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan mendapatkan haji yang mabrur, maka dia seperti orang yang baru lahir, tidak memiliki dosa. Bukankah dosa besar terhapuskan dengan taubat? Bagaimana cara mengkompromikan hati ini? Barakallahu fikum ya, selain dosa-dosa besar. Nah, jadi kalau menjauhi dosa besar, maka dia diampuni semua dosa kecilnya dengan haji. Nah, ada dosa besar dengan taubat. Barakallahu fikum. Apalagi dosa syirik harus dengan apa ini? Taubat. Jadi tidak bertentangan. Tadi dia kalau haji mabrur, kalau dalam hadis yang sahih, laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas kecuali apa ini? Jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau datang lahir seperti bayi yang baru lahir, ya datang bersih dari dosa, yakni kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, barakallahu, maka semua dosa kecilnya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hajinya. Allah taala bisawab. Mengapa dinamakan Laut Merah? Allah taala bisawab, ya terserah mereka menamakannya, ya. Nah, Al-Bahrul Ahmar. Ya. Kenapa disebut Laut Jawa? Ya, mungkin karena di Jawa. Ada lagi laut apa? Lautan Hindia atau apa? Samudra Hindia, ya. Atlantik atau yang lainnya, itu nama-nama ya terserah manusia yang kasih nama. Nah, barakallahu fikum. Ada yang
asal ngasih nama, ada yang nama itu dikait-kaitkan dengan apa ini? Warna lautnya, atau daerah sekitarnya, atau nama kotanya, dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala bisawab. Enggak penting. Nah, yakfi ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.